Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Mangiti Wijati Pamukti di 2019-008-199 kelas 3A05 program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Dharma Tamasiswa Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Senin 5 Oktober 2020 telah mengetok palu tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan pertama 2020 sampai 2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pengesahan RUU Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan pada 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020. Di sisi lain, pengesahan tersebut mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Hal itu disebabkan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh. Apa itu Omnibus Law? Istilah Omnibus Law pertama kali muncul dalam pidato pertama Bapak Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya. Dalam pidatonya, beliau menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law. Saat itu, Bapak Jokowi mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas dua undang-undang yang akan menjadi Omnibus Law. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Presiden menyebutkan masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa atau bahkan puluhan undang-undang. Konsep Omnibus Law yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi banyak berkaitan dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi. Ada dua Omnibus Law yang diajukan pemerintah, yaitu Cipta Kerja dan Perpajakan. Secara keseluruhan, ada 11 klaster yang menjadi pembahasan di dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi khusus atau KEK. Sementara itu, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur berbagai hal, mulai dari ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup. Adapun beberapa pasal-pasal bermasalah dan kontroversial dalam bab 4 tentang ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, kontrak tanpa batas. Pasal 59 Undang-Undang Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu PKWT atau pekerja kontrak. Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah. Sebelumnya, UU Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas. 2. Hari libur dipangkas. Pasal 79. Hak pekerja mendapatkan hari libur 2 hari dalam 1 pekan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dipangkas. Pasal 79 ayat 2 huruf B mengatur, pekerja wajib memberikan waktu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 pekan. Selain itu, Pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Pasal 79 ayat 3 hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kemudian, pasal 79 ayat 5 menyebut
Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang ketiga, aturan soal pengupahan diganti. Pasal 88 UU Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. Pasal 88 ayat 3 yang tercantum pada bab ketenagakerjaan hanya menyebut 7 kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang keempat, sanksi tidak bayar upah dihapus. Pasal 91. Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat UU Cipta Kerja. Pasal 91 ayat 1 UU Ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, pasal 91 ayat 2 menyatakan, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 lebih rendah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain tercantum pada pasal 91, aturan soal larangan membayarkan besar upah di bawah ketentuan sudah dijelaskan pada pasal 90 UU Ketenagakerjaan. Namun, dalam UU Cipta Kerja, ketentuan 2 pasal di UU Ketenagakerjaan itu dihapuskan seluruhnya. 5. Hak memohon PHK dihapus. Pasal 169. UU Cipta Kerja menghapus hak pekerja atau buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja atau PHK jika merasa dirugikan oleh perusahaan. Pasal 169 ayat 1 UU Ketenagakerjaan menyatakan, pekerja atau buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan diantaranya menganiaya, menghina secara kasar, dan mengancam. Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Ketentuan itu diikuti ayat 2 yang menyatakan pekerja akan mendapatkan uang pesangon 2 kali, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam pasal 156. Namun, pasal 169 ayat 3 menyebut, jika perusahaan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang diadukan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka hak tersebut tidak akan mendapat pekerja. Pasal 169 ini seluruhnya dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut saya pribadi, saya menolak dengan disahkannya Omnibus Law karena itu memberikan dampak buruk kepada tenaga kerja dan buruh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekian video ini saya buat untuk memenuhi tugas sosial politik perekonomian. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.